Kita akan lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini masih bersama Kang Dede Yusuf dan juga Bang Nailul Huda. Kang Dede, kalau tadi Pak Menteri selalu mengatakan vaksinasi, ini apakah sudah ada suara dari parlemen agar pemerintah lebih masif lagi melakukan proses vaksinasi bagi dunia pariwisata, Kang Dede? Oh iya, memang sebetulnya itu sudah kita dorong ya. Salah satunya adalah gerakan vaksinasi di tempat wisata. Ya. Sebetulnya begini, kalau saja PPKM kemarin tidak berjilid-jilid, mestinya pariwisata sudah bisa mulai berjalan. Karena syarat untuk pariwisata itu pertama yang masuk sudah mendapatkan vaksin, ya. Kedua juga semua tenaga kesehatan, tenaga pariwisatanya juga sudah tervaksin. Tetapi kan karena PPKM yang berkepanjangan inilah yang kemudian akhirnya semua dibatasi. Yang kedua, memang kalau vaksin ini belum merata, jangankan pariwisata, guru pun belum semuanya tervaksin. Itu sebabnya kami meminta setiap kementerian, baik itu di mitra kami, Kementerian Pendidikan, Kementerian Menpora, Kementerian Pariwisata, agar menggerakkan stakeholder-nya untuk melakukan program membantu pemerintah mendistribusikan vaksin, jadi mempercepat proses vaksin. Seperti kami pun juga kemarin baru saja melakukan kegiatan vaksin massal, ya intinya sebenarnya vaksinnya tetap dari pemerintah, tapi kita membantu menyiapkan, men-set up gitu ya. Nah, tapi ada beberapa poin yang akhirnya kemudian kami mencoba mendiskusikan oleh Mas Menteri. Begini, mau tidak mau, Kementerian Pariwisata ini harus merubah mindset. Saya bisa mengatakan begitu karena kita bisa tahu setiap tahun program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata itu kurang lebih sama lah ya, jadi bisnis as usual. Nah, inilah saatnya membuat sesuatu yang extraordinary, yang berubah sama sekali. Tidak lagi membuat program-program yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya yang sederhana saja adalah sport tourism. Mungkin Mas Nailo juga bisa melihat, sport sekarang sudah mulai dibuka di beberapa tempat. Bahkan kemarin juga Menpora sudah berhasil melakukan beberapa event. Termasuk Jepang pun sudah melakukan Olimpiade. Nah, di dalam sport itu ada tourism, dan kita sebentar lagi akan menghadapi yang namanya PON. Kita sebut saja PON di Papua. Nah, jadikanlah momentum PON ini untuk menghidupkan sektor pariwisata yang sifatnya bukan menghadirkan orang sebanyak-banyaknya, tetapi dari sisi industri kreatifnya, dari sisi virtual tourismnya, kan tidak semua orang bisa nonton nanti di sana. Nah, hal-hal seperti inilah yang tadi saya katakan, para pemikir-pemikir pariwisata harus mulai berpikir untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan pariwisata harus berubah. Tidak bisa lagi mengandalkan pergerakan orang. Harus ada konsep-konsep baru. Nah, tentu saya tidak bisa menyampaikan ide apa yang pas ya harus para pelaku pariwisata. Tetapi kurang lebih kami melihat di luar negeri pertandingan-pertandingan sudah dibuka dan ditonton dan menghasilkan pendapatan juga, menggerakkan roda ekonomi juga. Artinya kalau kita melakukan sebuah perubahan apapun juga, kita bicara sport tourism, kita berbicara library tourism, kita mungkin berbicara film virtual film dan lain-lain, saya pikir ini masih bisa kita lakukan, termasuk konser-konser musik yang bentuknya semi virtual tadi. Nah, ini harus dicari ya, Kang Eris, menurut saya harus dicari dan tidak bisa kita mengandalkan program yang bisnis as usual. Ya. Bang Nailul, kalau tadi menunggu vaksinasi karena sektor pariwisata itu kan tidak lepas dari mobilitas gitu kan. Kang Dede tadi sudah memberikan saran merubah mindset gitu kan, mengaktifkan industri kreatif seperti film dan lain sebagainya, kemudian konser-konser virtual. Apakah ini bisa menolong sektor ekonomi pariwisata minimal untuk bertahan? Ya, kalau berbicara mengenai vaksin tadi Kang Eris ya, itu kalau nggak salah Pak Menteri itu, Mas Menteri ya, itu pernah menargetkan 34 juta pelaku pariwisata dan kreatif yang divaksin gitu. Dan ini jumlah yang sangat besar sekali sih menurut saya. Dan itu dengan kondisi vaksinasi yang sekarang yang mungkin itu sampai enggak ya beberapa kali sih sampai lebih dari 1 juta yang divaksin per hari, itu sangat-sangat susah untuk mengejar target 34 juta pelaku pariwisata dan industri kreatif yang vaksin gitu. Nah, memang tadi benar sekali kata Kang Dede gitu. Kita kan harus adaptif dengan teknologi gitu. Nah,
Mungkin satu lagi sih sebenarnya yang bisa ditingkatkan sebenarnya untuk sektor pariwisata kita, terutama ya untuk ekonomi kreatif, itu adalah dengan membuat bahwa ekonomi kreatif itu tidak tergantung dengan pariwisata. Contohnya seperti ini. Industri kreatif di Bali itu kan sangat besar sekali. Namun ketika pariwisata itu jeblok, itu mereka ikut jeblok juga gitu. Nah, mungkin juga itu mulai dipikirkan bahwa industri kreatif ini harus bisa mengekspor barangnya ke luar provinsi Bali gitu. Misalkan mungkin juga ekspor ke mancanegara gitu. Nah, ini bisa saja dilakukan sebenarnya apabila itu ada yang namanya keinginan dari pemerintah untuk mendiversifikasi ekonomi di sebuah provinsi yang sangat tergantung dengan pariwisatanya itu kepada industri kreatif gitu. Misalnya kita bukan pelaku ekonomi kreatif ya, tapi industri kreatif yang dia mempunyai skala usaha yang bagus, kemudian tidak tergantung dari sektor pariwisata di provinsi tersebut. Artinya mereka bisa menjual barang dan memproduksi barang tetap ketika pandemi, namun memang pasarnya bukan di Bali lagi gitu. Contohnya seperti itu. Ya, Kang Dede, apakah tadi merubah mindset kemudian mengaktifkan industri kreatif ini, ide-ide seperti ini pernahkah terlontar oleh Kementerian Pariwisata dalam rapat-rapat di Komisi 10, Kak? Ya, sering sekali kami menyampaikan, tapi kan kembali lagi ini masalah daya dukung. Kalau kita berbicara sekarang, apakah saatnya semua untuk merubah menjadi digitalisasi? Jawabannya tentu digital ini adalah masa depan, tentu harus kita kuasai. Tetapi apakah mungkin merubah, katakanlah saudara-saudara kita yang mungkin berada di Ciwidey, mungkin berada di daerah-daerah, kita sebut saja mungkin di pelosok-pelosok di wilayah selatannya Pulau Jawa, di NTT, untuk langsung berubah kepada digital belum tentu, karena infrastrukturnya saja tidak mendukung. Nyari signalnya saja belum tidak mudah. Tetapi bahwa harus menuju ke sana, iya. Dan butuhkah pelatihan-pelatihan? Butuh. Butuhkah pendamping-pendamping? Butuh. Jadi artinya proses menuju ke sana pun ini tidak mudah. Jadi memang harus dipersiapkan. Oleh karena itu, menurut saya, konsep kartu prakerja yang kemarin itu cukup signifikan sekali. Sebetulnya ini bisa didorong untuk juga melatih pelaku-pelaku sektor ekonomi kreatif pariwisata. Jadi tidak hanya untuk pengangguran saja, tetapi juga sektor-sektor yang memang dia bisa merubah mindset bahwa oh kalau misalnya kita dari dulu kita misalnya kita sebut saya cireng modelnya begini-begini terus, ya mungkin nggak bisa kita jual ke luar negeri. Maka harus ada sentuhan-sentuhan. Nah, siapa yang melatih? Siapa yang membimbing? Cost-nya siapa itu semua? Itulah yang kemudian mungkin dari saat ini ke depan perlu pemerintah menyiapkan formulasi tersebut. Sehingga saya khawatirnya cuma satu, Kang Eris. Ya. Kalau kita melihat saat ini sektor pariwisata, terutama hotel, ataupun juga daerah-daerah. Ini saat ini kalau kita berbicara di, sebutlah mungkin di pulau-pulau ya, itu kan kebanyakan hotel udah mau dijual. Nah, nanti khawatirnya kita comeback-nya perlu 2-3 tahun. Hotel itu keburu dibeli oleh asing. Karena untuk menutupi cost, menutupi kredit, hutang. Nah, begitu dibeli oleh asing, maka aset-aset kita nanti ke depan untuk sektor pariwisata bukan lagi milik bangsa Indonesia, tapi sudah malah menjadi milik investor dari luar dan duitnya nanti malah keluar. Nah, ini yang harus kita jaga. Sekali lagi, saya menghimbau juga kepada pemerintah, tolong dong kalau ingin menggrab devisa yang gede, ya umpannya juga harus gede. Iya kan? Kan sekarang devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini kalau total saja 40 miliar dolar. Betul. Ya masa sih APBN-nya hanya 2 triliun, itu pun dibabat lagi. Maksud saya begitu loh, itu konsep berpikir. Dan itu pun pesan saya, message saya kepada daerah-daerah. Baik itu provinsi, kabupaten, kota, yang rata-rata anggaran dinas pariwisatanya itu minim sekali. Apa yang bisa dilakukan? Jadi ini saya pikir perlu dukungan semua pihak, semua stakeholder. Apabila dinas pariwisata ingin bergerak, ya tentu mereka membutuhkan anggaran yang cukup baik. Jangan semuanya dihabiskan ke PU misalnya, atau kepada bangun jalan gitu. Kan yang lain juga ini kan menghasilkan uang. Begitu Kang Eris. Ya, Bang Nailul, apakah lembaga Indef sudah pernah melakukan proses analisa, kemudian menyampaikan kepada pemerintah kaitannya tentang
strategi sektor ekonomi pariwisata ini? Kang Heris, kalau kita lihat sebenarnya seringkali memang peneliti indef ataupun sebagai lembaga itu diundang ke Kemenparekraf juga itu untuk membahas mengenai memang daerah strategis. Jadi 10 destinasi baru gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita dorong juga selain memang ada kita sangat tergantung banget dengan Bali sebagai destinasi wisata prioritas di Indonesia gitu. Nah, kita mengharapkan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan destinasi super prioritas dan destinasi pariwisata prioritas itu untuk tetap dilanjutkan seperti Labuan Bajo, kemudian ada di dekat saya tuh ada Tanjung Lesung gitu kan yang itu memiliki potensi-potensi yang sebenarnya juga bisa dilakukan sport pariwisata tadi gitu, pariwisata olahraga tadi itu yang sangat water sport ya. Terus di Labuan Bajo itu bisa hiking Kang Dede gitu. Hiking di pulau-nya itu yang betul. Itu sekarang kan juga sangat tren sekali kalau memang kita melihat adanya pariwisata yang dia menawarkan kebaruan sebenarnya seperti hiking, kemudian berkemah di tempat pariwisata itu yang harus dikembangkan gitu. Nah itu memang memerlukan perubahan mindset dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti yang disampaikan oleh Kang Dede. Itu mungkin Kang Aris. Ya, dari kacamata ekonomi, Bang Nailul, kalau tadi Kang Dede mengatakan 40 miliar US dollar tuh penyumbang devisa terbesar gitu kan sektor dulu. Tapi 2 triliun nih gitu kan. Kira-kira masuk akal atau tidak nih dari kacamata ekonomi? Iya. Memang kalau kita melihat anggarannya, terutama dari anggaran di pariwisata itu memang sangat relatif kecil ya dibandingkan dengan sektor lainnya gitu kan. Nah itu juga adanya realokasi dan sebagainya gitu. Nah memang pariwisata ini menyumbang devisa yang cukup besar. Tahun 2019 itu mencapai 16,9 miliar USD. Tahun kemarin itu ya turun 80% jadi 3,54 miliar USD. Namun itu bisa dibilang itu adalah penolong bagi devisa negara di saat pandemi. Gitu. Nah memang kalau kita lihat kalau pemerintah ingin mengembangkan pariwisata memang memerlukan APBN yang lebih tinggi. Namun sebenarnya bisa juga itu diakali dengan membuat kerjasama dengan sektor swasta gitu. Nah ini yang saya rasa bisa dijajaki juga oleh pemerintah pusat, terutama Kemenparekraf itu beberapa tempat lah itu meminta untuk pihak swasta juga itu yang mendorong juga untuk pembangunan yang tidak dibebankan kepada APBN. Nah istilahnya sih kerjasama sama pihak swasta itu bisa banget dilakukan. Itu kan yang juga seringkali dilakukan oleh pemerintah Indonesia kan di mana sebenarnya kan ada dari ini juga kan Indonesia saya lupa ininya SWF-nya Indonesia ya. Itu kan dana yang terkumpul di situ sangat besar sekali ya, sovereign wealth fund milik Indonesia ini yang bisa sebenarnya dialirkan pada sektor pariwisata gitu. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan dan itu memang sebenarnya lebih prioritas untuk membangun sektor pariwisata daripada itu membangun ibu kota negara baru. Kalau sekarang kan diarahkannya ke sana kan, infrastruktur ke sana kan. Nah kita dorong lah itu juga bisa masuk ke sektor pariwisata gitu. Dan tadi juga sebenarnya saya berharap untuk destinasi Mandalika sebenarnya Kang Dede yang sudah dibangun kemudian ingin juga mengadakan MotoGP ya di sana ya. Yang itu juga termasuk tourism sport juga kan, sport tourism juga kan di situ. Betul. Iya. Apa yang disampaikan oleh Bang Nailul Huda ini, Kang Dede, apakah sudah menjadi isu hangat di Komisi 10 sebagai usulan kepada pemerintah? Iya, kebetulan di Komisi 10 itu banyak juga orang-orang praktisi olahraga seperti kayak MotoGP itu salah satu yang kita dorong-dorong ya. Tetapi kan ini berkaitan dengan katakanlah organisasi internasional yang kemudian mengatakan dipending dulu. Kalau saya tidak salah itu sementara dipending dulu. Kita sudah berharap itu akan menarik
begitu besar sport tourism masuk ke Mandalika, termasuk yang tadi di Labuan Bajo, di Raja Ampat. Kita mendorong perlukah kita bekerja sama dengan penyelenggara dari luar negeri internasional untuk melakukan event-event internasional di daerah tersebut, misalnya diving, international diving, atau apapun juga ya yang kaitannya Tanjung Lesung, semua sudah pernah dibicarakan. Tetapi sekali lagi dalam masa pandemi ini APBN kita memang tidak bisa bergerak banyak. Itu ibaratnya seperti kayak baju kekecilan. Jadi ditarik ke atas, nongol yang bawah, ditarik ke bawah, nongol yang atas. Kira-kira gitu. Jadi artinya memang mau tidak mau kami juga bisa memahami bahwa pemerintah ini tidak akan mungkin menambah slot anggaran yang bisa diberikan untuk katakanlah melahirkan gagasan-gagasan baru saat ini. Sekarang ini semuanya dalam kondisi kita bertahan, ya. Oke, akhirnya maka itu sebabnya kami mengatakan ya kalau bertahan maka jaring pengamannya itu yang tadi keluarlah konsep-konsep jaring pengaman untuk kelompok-kelompok usaha dan lain-lain ya. Tetapi yang sebagaimana disampaikan oleh Mas Andi tadi bahwa jangan sampai jaring pengaman terus lama-lama terjadi permanent damage. Kita bayangkan destinasi wisata kalau tidak ada pengunjung, maka ngebersihin tanaman-tanaman, ngebersihin alang-alang, ngebersihin yang lain-lain saja itu adalah cost. Dan masyarakat yang hidup dari situ yang jual pecel, jual minuman dan sebagainya, ketika dia tidak bisa hidup, maka warung-warung akan ditinggalkan dan ketika warung-warung ditinggalkan itu jadi ya menjadi kotor, menjadi berantakan. Itu pun kami juga sudah dorong kalau begitu upayakan agar pemerintah paling tidak pemerintah bisa sering melakukan kegiatan-kegiatan di destinasi wisata minimal untuk menghidupkan ya karena kan kita nggak boleh rapat lama-lama di dalam ruangan. Carilah tempat-tempat yang ruangannya yang terbuka, destinasi seperti itu untuk tiap-tiap daerah. Jadi tidak harus Kementerian Pariwisata. Seperti kan Kementerian Pariwisata waktu itu work from Bali. Saya pikir itu satu ya, ide yang bagus, minimal untuk menggerakkan katakanlah cash flow di daerah-daerah wisata. Kan pemerintah daerahnya pun juga bisa lakukan hal tersebut. Nah, sekali lagi, jadi terkait tadi WFH tadi, SWF Sovereign Wealth Fund. Nah ini kan kembali lagi bahwa jika semua dana dari BUMN, dana-dana talangan dan sebagainya itu dimasukkan semuanya ke ibu kota baru, calon ibu kota baru, ya tentu itu adalah cost yang keluar. Sementara yang saat ini dibutuhkan negara adalah pemasukan, dan pemasukan itu salah satu penyumbang terbesarnya setelah kelapa sawit, migas ya itu adalah pariwisata. Jadi mau tidak mau ini adalah choice, it's a choice. Kalau kita ingin menggerakkan kembali maka kita harus mulai fokus kepada pemasukan gitu. Sementara itu dulu Kang Eris. Ya, kita butuh uang yang masuk bukan butuh uang yang keluar. Jadi pemindahan ibu kota nanti dulu lah Kang Dede, begitu maksudnya. Ya, kalau kami prinsipnya apapun yang mengeluarkan pos yang berlebihan tunda dulu lah. Bangsa 5 tahun ke depan baru kita pikirin lagi. Sekarang ini saatnya ya, menata kembali dampak dari pandemi, dampak ekonomi yang sudah dijatuhkan, kita perlu berangkat kembali. Mungkin Mas Naiful dari dari Indef paham lah bahwa pergerakan kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% itu berarti harus ada berapa ratus miliar yang harus dikeluarkan atau berapa triliun yang harus dikeluarkan untuk return-nya. Nah, konsep inilah yang mungkin kami pikir daripada kita buang cost terlalu banyak, kita harus mulai memikirkan mencari cost, terutama pendapatan bagi masyarakat. Karena sebagai informasi saja Kang Eris, kalau kita bicara GDP, mungkin 58% or something, itu pendapatan negara itu dari household consumption, dari belanja rumah tangga. Nah, belanja rumah tangga itu apa ya? Beli telur, beli sembako, beli minyak, jajan, termasuk juga traveling. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bagaimana menggerakkan keep buying strategy sehingga masyarakat ya tetap belanja. Sekarang kan belanjanya ya belanja, tetapi lama-lama uangnya akan habis karena tidak ada pemasukannya lainnya. Iya, Bang Nailul melihat keseriusan pemerintah dalam hal apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dede ini, fokus terhadap pemasukan gitu, jangan pengeluaran dulu lah karena sudah banyak pengeluaran. Ya, tadi yang dikatakan Kang Dede itu benar sekali kalau kita memang harus memilih pilihan yang dia memang mendatangkan multiplier efek yang besar gitu. Nah,
kalau kita lihat pembangunan ibu kota baru, calon ibu kota baru itu yang di Kalimantan itu ya multiplier efeknya nggak akan dirasakan untuk 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Bahkan dia mungkin multiplier efeknya 15 tahun ke depan itu yang saya rasa itu menjadi cost juga bagi ekonomi, sehingga memang SBF ini ataupun APBN yang masuk ke sana itu bisa dialihkan kepada sektor-sektor yang mempunyai multiplier efek yang besar. Jadi sektor pariwisata juga termasuk menjadi sektor yang mempunyai multiplier efek yang besar karena dia berhubungan dengan akomodasi makanan minuman. Benar tadi kata Kang Dede itu. Makan minuman penyediaannya itu sangat terkait dengan sektor pariwisata dan industri kreatif gitu. Ketika itu bisa dinaikkan, konsumsi itu bisa digenjot, maka pertumbuhan ekonomi itu akan semakin membaik lah istilahnya, tidak terdorong dari pandemi cukup dalam gitu. Dan ini yang kita dorong juga sebenarnya, pemerintah itu bisa lebih fokus untuk menggelontorkan uangnya kepada sektor-sektor yang mempunyai multiplier efek yang besar. Ya, sesungguhnya sudah adakah gambaran pertumbuhan ekonomi hari ini, Bang Nailul? Karena ada beberapa yang digambarkan bahwa ekonomi kita tumbuh dan tumbuh katanya, meskipun di saat pandemi. Iya, kalau kita lihat kemarin yang disampaikan oleh Pak Presiden benar 7% gitu tumbuhnya. Namun memang itu dikarenakan base untuk tahun 2020, triwulan 2020 itu sangat rendah sekali. Itu kita triwulan 2 2020 kita sampai minus 5%, 5,3%. Itu merupakan ya kontraksi yang cukup besar gitu. Dengan base yang rendah, maka di triwulan kedua meskipun pergerakannya relatif sedikit, itu pasti akan ada kenaikan ekonomi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di triwulan 3 ini dengan adanya pelonggaran PPKM dan pengetatan PPKM, kemungkinan besar itu memang kita akan turun lagi untuk pertumbuhan ekonomi gitu kan, nggak sebesar 7% juga gitu. Dan itu dikarenakan memang mobilitas orang itu semakin lambat dibandingkan dengan triwulan 2 2020 gitu. Dan saya rasa sih ya kalau bisa dibilang membaik, itu membaik dari tahun lalu, namun tidak kembali normal sebelum pandemi. Gitu Mas Haris. Baik, kita akan lanjutkan ke segmen terakhir. Apakah sejauh mana sektor pariwisata bisa menjadi sektor andalan kebangkitan ekonomi Indonesia? Kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikutnya.